Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025. Hari ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Yang terbukti kesabaran itu adalah kunci bagi Bapak dan Ibu yang memegang saham-saham perbankan Big Four yang kemarin tertekan, saatnya dia manggung dan langsung mendorong sebagai steam ya, sebagai tenaga untuk IHSG Composite. Jadi kalau kita lihat Asia ya, market Asia sore ini menguat ya. Dia kalau baca nonton di Bloomberg itu terangkat dengan perpanjangan. Jadi antar Cina dan sekarang yang tinggal yang berat nih kan Cina dengan Amerika ya. Ini tarifnya katanya negosiasinya diperpanjang. Jadi kalau nggak salah 90 hari itu diperpanjang. Dan jadi mereka sering menunda. Sekarang tinggal menunggu rilis inflasi di Amerika. Jadi kalau saya melihat secara regional ini sudah lega dulu untuk sementara, karena paling nggak tinggal Cina sama Jepang. Dan menurut diskusi melihat kondisinya nggak mungkin yang waktu kemarin sampai 100% gitu, nggak mungkin. Akan ada nego-nego, deal-deal, karena masing-masing juga nggak mau saling hancur juga lah ya. Ya itulah. Jadi sentimennya positif lah. Sekarang dari dalam negeri apa ya? Suku bunga, kita belum tahu suku bunganya seperti apa ya. Jadi kita pantau aja lah bagaimana ini Amerika dengan Cina terkait dengan perang dagang. Dari kemarin tuh sebenarnya. Oke Bapak Ibu, hari ini ada BTBS, BBNI, BBRI, Telkom, Raja, dan Excel. Jadi kita singkat saja ya Bapak Ibu. Ini dia. Kita harus cek ini ada gap atau tidak nanti ya Bapak Ibu. IHSG naik 2,44%. Ini besar. Nanti rotasi saham juga akan terpengaruh karena 2% ini cukup besar. Dan dia disupport oleh asing. Asingnya masuknya BBRI, BBCA, dan Bank Mandiri. Telkom, Kalau udah masuk ke 4 ini, BBNI juga harusnya ada ya. BBNI di mana? Kalau sudah masuk ke Big Four perbankan, lalu masuk ke Telkom, dan ini udah Bapak Ibu. Itu asingnya bukan kaleng-kaleng, itu asingnya institusi besar ya. Jadi kalau kalau masuknya sekarang ya mungkin tertelat ya. Saya masuknya dulu berdoa BBRI sampai ke 2.500 saya berdoa. Di 3.000 saya pasang 3.500 sampai 3.000 saya pasang order banyak sekali. Ya, alhamdulillah yang positif ya. Sementara yang lainnya kecil-kecil saja Bapak Ibu, finansial sektor penopangnya. BTBS saya masih ada sisa dulu. Ini BTBS ini wake off-nya belum sedang berjalan ya. Tapi wake off besarnya sudah terjadi, dia targetnya nggak tertinggi. BBNI saya nggak punya, BBRI saya punya, Telkom bukan saya yang pegang ya. Telkom ini saya suruh istri saya yang hold ya dia. Raja, Excel. Jadi nanti kita lihat ya Bapak Ibu bagaimana. Tadi kita lihat ini perbankan ini sebagai pendorong utama. Nah, alert ini Bapak Ibu terkirim ke Telegram bot, Delquan bot ya Bapak Ibu, dia terkirim secara sekuensial. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Jangan lupa join ke Telegram channelnya, linknya juga ada di deskripsi video, website dan sosial media, silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia, tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya cuma menunjukkan caranya ya, cara menganalisa saham menggunakan bot chart. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan juga dilakukan dengan analisa saya step by stepnya akan saya berikan. Ikutin saja. Tapi kali ini mungkin tidak lengkap karena sudah telat juga waktunya. Saya udah mulai after market close-nya juga agak telat. Namun begitu Bapak Ibu, ya jangan percaya analisa saya 100%, jadikan aja sebagai second opinion. Ya walaupun second opinion saya dapat informasi, Pak, saya nunggu gitu. Ternyata kemarin tidak ada after market close kena hujan. Hari ini juga hujan, agak telat pulang ke rumah. Banyak juga yang menunggu ternyata. Alhamdulillah juga lah ya. Walaupun mereka selalu diingatkan sebagai second opinion, juga mereka paham ya. Maksudnya analisa sendiri dengan mungkin trading view, tapi first opinionnya dapat sendiri.
Oke, jadi disclaimer on ya. Trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Wajib punya trading plan dan money management. Tadi sudah saya posting ini ya di grup. Ya, workshop ya. Tanggal 3 Agustus. Sampai bertemu. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya. Baik, Bapak Ibu. Kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Untuk kali ini mungkin aftermarket close-nya tidak akan selengkap seperti biasanya. Karena saya juga sepertinya harus banyak menaikkan stop loss. Jadi masalah di saya itu saya masih trader seperti Bapak dan Ibu semua. Kadang-kadang banyak saham yang harus di-upgrade ya trading plan-nya. Karena marketnya sekarang sedang bagus. Takutnya kalau nggak di-upgrade nanti stop loss-nya nggak di-trailing. Kalau market berubah ya sibuk juga. Jadi memang tugas kebahagiaan saya sebagai seorang trader itu adalah menaikkan stop loss. Oke. Sekarang kita mulai saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini bisa ketik help. Ini ada list perintahnya. Jadi prinsipnya kalau tidak ada di sini berarti tidak ada. Gitu. Kalau bertanya intraday data tidak ada. Oke. Lalu untuk tutorial silakan Bapak Ibu pelajari, ilmunya ada di sini. Jadi supaya nyambung apa yang saya sampaikan. Nah, dia ada tutorial ini tentang foreign flow, tentang VPA, tentang volume price analysis, tentang trading plan, tentang correlation gitu ya. Mari kita langsung saja. Langkah pertama yang kita lakukan di aftermarket close adalah cek alertnya. Ya, jadi kemarin itu lebih banyak ya. Tanggal 11 itu lebih banyak ya Bapak Ibu. BBYB kemarin sudah ada sekarang. Jadi kalau yang masuk BBYB kemarin juga masih aman ya Bapak Ibu. Sekarang sudah naik tinggi, mungkin sudah ekstrim. Arto, BBYB kemarin naik, bank perbankannya mereka duluan nih digital perbankan. Ini BTPS tanggal 8 ada. Oke. Nah, di sini ada lagi BTPS ya. Dia 2 kali alert berturut-turut nih BTPS. Tanggal 12 kita ada BTPS, BBNI, Bank Mandiri. Nanti kita akan bahas singkat semua. Kita cek dengan Rekom. Nah, ini juga banyak ya Bapak Ibu. Jadi pekerjaannya akan banyak karena kita lihat perbankan ini nggak kaleng-kaleng ya. BBCA kapan lagi dia bullish sign keluar lagi. Jadi BBNI, BBTN kapan alertnya? BBTN kayaknya sebelumnya ya tanggal 11 kemarin sudah keluar. Sekarang ada di sini. BBYB bullish sign, Bank Mandiri, MTEK sign of weakness. PT sign Telkom ya. Jadi memang banyak ITMG juga kemarin tadi banyak yang bilang nih. Excel sama Telkom dia ada sesuatu juga mungkin. BBNI buy. Jadi Bapak Ibu lihat ini potensial reversal semua nih. BBCA walaupun tidak ada alert, dia potensial reversal ya. Nah, yang ada potensial reversal nih bagus-bagus nih Bapak Ibu. Ya, ini ya Telkom itu biasanya bagus. HMSP. HMSP ini saya ingat nih. Waktu dia extreme fear, saya bilang, ayo kita beli hajar kiri atau buy on weakness di demand zone. Orang bilang, ini perusahaan sudah sunset gitu. Oh, jadi saya teringat dulu dengan Adaro. Adaro waktu saya borong di harga 600 sampai 900 tahun 2016, ngapain beli Adaro? Batubara itu sudah sunset. Memang begitu ya polanya. Yang penting profit dulu lah Bapak Ibu. Ini udah 550 dan lumayan. Udah berapa persen saya tadi profit. Kalau mau profit taking udah di atas kenaikan ini kayaknya. Kenaikan suku bunga. Tabungan. Lumayan lah. Jasa Marga, Maha, PTBA, Sido. Sido nih 520. Tumben-tumbenan nih Sido nih. Oke, PWS, sinyal perbankan banyak. Ini adalah sinyal yang tidak kaleng-kaleng ya. Golden Cross, BBRI, BBTN. Jadi kalau pegang BBRI, pegang BTN nilai profit run saja Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu jangan ragu, jangan khawatir. Pasti banyak bermunculan artis-artis saham, influencer, apa namanya, yang menganalisa, memprediksi saham perbankan akan naik. Dulu waktu jatuh-jatuhnya nggak ada yang mau aja ya. Saya dulu jatuh-jatuhnya kita lihat. Di mana perbankan belinya saya? Trump. Waktu itu Donald Trump ya. Apa? Di sini. Nah, di sini nih. Saya ngajak beli di 8 April ya. Jadi lagi panik-paniknya, ayo beli BBRI, BBCA, Mandiri, BBNI. Saya suruh ya. Bukan saya suruh, saya ajak bikin analisanya. Begitu tarif perang,
jatuh, belilah saham-saham ini. Saya belinya BBRI. Ya, jadi lalu belinya di mana lagi ya? Ada nggak diskusinya ya? Ekstrim, BBRI, ekstrim. Jadi ekstrim tuh BBRI itu saya belinya dari sini nih. Ya, ini habis itu, ini Sampurna pula. Ya, adalah ya. Ya BBRI, cari di sini BBRI. BBRI, ini SMA. Ini SMA sekarang udah naik tinggi. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti bermunculan BBRI apa analisa, ya sekarang waktu panik-paniknya bulan April nggak dibeli gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah, biasa itu pencari influencer. Sekarang yang Doncian breakout, mungkin ini the best time for buying ya Bapak Ibu. Sayang sekali saya tidak bisa membuat tutorial trading plan-nya. Arto, BBCA, BBNI ini the best time for buying mungkin mereka. Bevin ini banyak nih, NKP, MTEL ya banyak sekali. Oke. Setelah itu kita cek dengan SCR. Ini favorit saya nih Bapak Ibu. Saham ledakan volume. Wah, banyak ya ledakan volume. BBRI sampai meledak volumenya, Bank Mandiri sampai meledak volumenya, berarti itu sesuatu. Ya, nggak kaleng-kaleng. Telkom meledak volumenya ya. Kalau pegang lah ya, pegang, rapatin stop loss-nya kalau sudah naik. SCR Extreme. Kita lihat SCR Extreme. Extreme Fear ya nggak ada lah. HMSP sudah naik. Kalau mau beli sekarang HMSP ya sudah tidak ekstrim lagi, sudah Fear lagi. Wah, ini Arto, hati-hati. Ini agro juga naik tinggi ya, perbankan digital ya. Nah, ini kalau begini lalu bagaimana? Cek weekly-nya. Kalau weekly-nya juga ekstrim, ini panjang nih ya ceritanya. Coba ya. SCR W ekstrim ada nggak? Saya juga lupa yang bikin. Ada nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada atau hang servernya? Oh ya. Oke, kita lihat yang lainnya. SCR Panic. Nah, ini kita mencari saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Ini nih ya, BBCA, BBNI ini mereka nih kalau berada di sini nampaknya habis panik terbitlah hope ini Bapak Ibu ya. Benar-benar Mandiri habis panik terbitlah hope ya. BSD, BTPS ya mungkin habis panik terbitlah hope. HMSP panik masih, mungkin habis panik terbitlah hope juga ya. Cari saham-saham yang kalau habis panik terbitlah hope itu mantap. Sekarang kita cek dengan SCR Hope. Nah, ini sahamnya sudah di Hope, udah bergerak naik ke atas ya. Sekarang kita cek dengan SR Top FF. Nah, ini Top Foreign Flow. Top Foreign Flow. Ya, tadi sudah. Sekarang kita lihat SR Top Kaki. Apakah perbankannya juga hajar kanan, hajar kiri? Iya. BBRI hajar kanan, hajar kanan, hajar kanan, hajar kanan. Berarti greedy. Sudah Bapak Ibu. Yang pegang hold, yang pegang jangan buru-buru jual ya. Jangan buru-buru jual. Tunggu. Kita lihat kompositnya nanti. Kita cek dengan apa lagi? SCR pullback. Ada yang pullback? Pullback. Siapa tahu ada yang pullback? Ya, kita carilah. Archie pullback. Archie ini Bapak dan Ibu ya. Saya belinya di mana? Nih, Archie itu saya begini cerita si Archie itu. Nah, ini. Jadi Archie itu Bapak Ibu ya. Saya ngelihat demand zone. Lalu dari sini, dari atas ini, saya pasang buy on weakness sampai bawah nih semua ini. Banyak ya. Banyak nih. Sampai tengah-tengah ini, sampai candle ini tengah-tengah. Dapat mentok atau reject bawah. 610. Mana ya hasilnya? Nah, ini dia. Jadi saya dari 650 tuh bikin piramida sampai 610. Dapatnya 610. Ya, begitulah jadi Archie. Ya, saya belinya udah dari sini. The best time for buying ya. Tapi saya nambah posisi. Ya, sekarang mudah-mudahan naik tinggi lah. Begitu. Archie ya, bagus pula dia ceritanya. Oke, setelah itu ya kita langsung saja ya. Sudah feedback. Kita langsung aja pembahasan komposit Bapak. Kita mulai dengan Speedo Composite. Sambil cek datanya sudah update atau belum. Masih grid dia.
Kalau masih grid masih bisa naik. Saya pikir tadi sudah ekstrim. Gridnya, oke. Ya masih grid apa boleh? Ya masih grid, mau bagaimana lagi? Kita cek dengan W composite-nya. W Speedo Composite. Juga gridnya. Ini menunjukkan masih bisa naik nih Bapak Ibu. Jadi jangan jual dulu. Karena kan belum ekstrim composite-nya. Ya itulah, jadi saya mau jelasin. Gampang aja lah ini. Kalau dia berada di zona grid, berarti demand-nya masih besar pada supply. Oke, kita lihat dengan start C0, bagaimana composite-nya. Ya, begini ya. Nah, kalau mau lihat rotasi bintang untuk sektor perbankan yang sekarang yang manggung gimana? Ketik aja start C, sektornya nomor 4 perbankan ya. Ini bisa langsung kelihatan nih ya, IDX Finance nih. BBNI, ini mereka banyak yang habis main terlebih dahulu. Kalau mau ganti Star S, ini kompositnya menjadi sektor nomor 4. Nah, jadi relatif terhadap pergerakan IDX Finance, maka NSP, BTPS ini sudah habis panik terlebih dahulu, BBNI sudah jauh atas ya. Kita bandingkan saja kalau pusat rotasinya adalah komposit. Oke, begitu ya. Nggak jauh beda biasanya. Lihat dengan apa lagi? VPA. Oke, kita lihat monthly-nya dulu ya, composite. Supaya terintegrated lah. Nanti yang lainnya bisa singkat-singkat. Wah, sebentar lagi all time high ini ya. All time high. Bisa 8.000. Tergantung ini sekarang ini monthly-nya ada namanya apalah ya namanya, bahasanya saya lupa, tapi ini adalah bearish SOW, sign of weakness ya. Nah, saat ini dia bilang no demand. Kenapa no demand? Volumenya kecil. Ya wajar, masih 12 hari. Tapi ini kalau misalnya menjadi tanggal 30, mungkin dia bisa jebol. Low, ini ada pullback-nya ya, jadi dia naik. Jadi untuk di sini sementara dia sudah akumulasi. Yang penting lihat confident dia Bapak Ibu. Bodinya full, volumenya kita nunggulah nanti sampai akhir bulan. Kita lihat dengan VBP, monthly, composite. Ada nggak supply zone di atasnya? Nggak ada. Ada sedikit ya. Ada sedikit, tidak signifikan ya. Jadi ini posisi reboundnya di sini ternyata. Kita lihat dengan VPA, weekly, composite. Ada yang bertanya kepada saya, Pak ada gapnya? Ya makan apa yang dulu lah, mungkin gapnya dia belum tutup sekarang. Kalau kita lihat pergerakannya sih bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja maksudnya begini. Ya, ini adalah low, ini weekly ya, dia bisa bermain di weekly. Ini adalah high, high low, ini ada sinyal rebound, higher high, ini high low. Sekarang dia bentuk higher high. Volume masih belum valid karena dia masih hari Selasa. Kita tunggu sampai hari Jumat, ini masih bisa berubah candle weekly-nya. Ini ada sinyal bearish dan dia divalidasi oleh down bar, lalu dia pullback, dia turun ke bawah untuk mengambil supply. Jadi sebenarnya ini ada sebagian supply yang sudah diambil, tapi yang atasnya ini belum. Ya, di atas ini ada zona liquidity yang supply. Weekly-nya tampaknya ada distribusi, tapi yang candle bar terakhir ini belum valid ya. Tunggu hari Jumat ini. Saya rasa dia akan lebih tinggi ya. Oke, ini ada indikasi pullback karena yang naik panggung adalah saham-saham perbankan. Kita lihat dengan VBP weekly composite. Kita mau lihat zona demand-nya dan supply-nya. Iya, ada sedikit ya Bapak Ibu ya. Ini dia. Ini nekan, tapi sekarang dites ya. Jadi dia harus break. Kalau nggak break menjadi double top ya. Oke, itu dulu. Dia masuk zona-zona kritikal ya karena yang menekan di sini itu supply. Sekarang kita lihat dengan VPA composite.
break dia. Jadi seperti tadi dia membentuk higher high sejak bottoming di bulan April. Jadi memang belinya itu di bulan April. Ya, belinya itu di bulan April seperti tadi saya tunjukkan. Oke. Lalu kita lihat dengan VBP Composite. Kalau beli sekarang ya gimana ya? Sudah naik tinggi. Tapi nggak apa-apa, let profit run saja. Ada yang bilang, Pak, ini ada gap. Ya, ini juga ada gap. Ya, mungkin tutupnya 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 1 tahun lagi, saya nggak tahu. Tapi yang pasti bentuknya berjalannya low, high, low, higher, high, low, high. Tadi saya pikir dia double top, ternyata langsung di break, ada gap. Ya, mungkin ditutup untuk naik lagi. Karena ini ya menjadi demand zone di sini nih. Saat ini menjadi demand zone. Oke, supply-nya nggak kelihatan ya, demand-nya jangan kelihatan. Kalaupun dia turun, ini akan menjadi penahan, ini akan menjadi penahan. Jadi apa tadi yang jadi apa yang harus dilakukan tadi yang bertanya? Let profit run, itu saja yang bisa kita lakukan. Kalau kita coba menebak puncak-puncak misalnya sell on strength, takutnya dia naik lagi, ya. Kecuali profit taking sudah kena 50%, sisakan let profit run. Kita cek dengan foreign flow, PIF Composite, bagaimana dengan foreign flow? Berikut ini chart foreign flow untuk composite, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini memang dari tahun awal tahun dia turun terus distribusi. Hari ini ISG masuk cukup lumayan besar, langsung masuk 2,2 triliun. Hingga menyebabkan 5 hari ada 3,35 triliun net buy. Dalam 20 hari langsung positif. Nah, kalau sudah positif dalam 20 hari, kita sudah bisa mengambil ancang-ancang, oke, asingnya mulai masuk. Tapi dalam 60 hari masih ada net sell sisa 6,6 triliun, dalam 100 hari ada 23,5 triliun. Mudah-mudahan asingnya masuk terus lagi, dan ini mudah-mudahan di bawah ini golden cross-nya kelihatan lebih terbuka ya, mudah-mudahan. Kalau kita lihat begini kan asingnya beli di atas ya. Oke. Kita lihat sekarang alertnya. Oke, kita mulai dengan PVM. PVM mulai dari BTPS, BBNI, BBRI, Telkom, Raja, dan XL. Kita lihat bagaimana volatilitas mereka. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kayaknya nggak bisa ya Bapak Ibu, PVM. Ya nggak apa-apa lah ya. Kita langsung saja karena waktu terbatas. Kita lihat alertnya. Mulai dari BTPS, alert BTPS. Jadi BTPS ini mainnya di struktur besarnya dia sudah pernah terjadi, dia balik dari akumulasi, sekarang dia strukturnya marking up baru ya. Kalau kita lihat freshnya ini mungkin bulan tanggal 8 kemarin dia kembali fresh. Oke. Kita cek dengan Speedo BTPS. Dia berada di zona grid, kita cek dengan rotasi saham BTPS. Singkat saja ya Bapak Ibu biar cepat. Nah, BTPS ini kita lihat kalau di rotasi saham relatif terhadap kompositnya menguat 2, sekian persen, maka dia mulai menunjukkan akan masuk ke dalam ini. Tapi belum menjadi habis panic terbit long hope ya. Tadi kalau kompositnya minus saja dia langsung masuk nih. Tapi indikasi bagus juga, dia siklus berikutnya ya. Pullback dia berarti. Kita lihat dengan VPA weekly. Oke, monthly dulu. VPA monthly BTPS, kita lihat bagaimana struktur besarnya dulu. Jadi struktur wake off-nya Bapak Ibu ya, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Dia akumulasi lagi, ini mulai marking up ya. Mudah-mudahan dia marking up. Jadi target-target itu di sini, ini zona target jual ya ini. Kita lihat dengan VPA weekly BTPS. Wake off-nya akan terbaca di weekly ya. Cuman nggak kelihatan tadi, makanya saya buka monthly-nya dulu. Ini marking down. Ya ini the best time for buying untuk weekly. Saya ingat waktu ini kejadiannya bulan April bahwa dia habis mau dividen malah nggak turun, malah naik nih. Nah, terus dia naik ke atas. Target jual di sini ya Bapak Ibu. Biarkan dia sampai 2000 BTPS nih. Jangan tangannya gatal untuk jual. Mudah-mudahan break 1630 dan dia lanjut ke atas. Supply-nya ada di sini.
VBP weekly BTPS. Nah, di sini jualnya ya, Bapak Ibu, karena ini ada zona supply nih. Ya, tarilah tadi. Sekarang kita cek dengan VPA BTPS. Volume price untuk BTPS kita lihat. Jadi dia the best time for buying di sini. Di mana ya? Di sini ya. Karena ini springnya, tanggal bulan April itu springnya naik dia, volumenya berbeda, langsung dia marking up. Dia pullback dulu. Nah, sekarang sinyalnya potensial buying climax, nggak apa-apa ya. Karena ada cun. Berarti ini ada yang profit taking nih. Di BTPS yang nyangkut di sini mungkin profit taking ya, tapi kita tunggulah Bapak Ibu. Stop loss masih di sinilah. Oke. Sekarang kita kalau bisa menaikkan stop loss. Kita lihat dengan foreign flow, PIF, BTPS. Berikut ini chart foreign flow untuk BTPS. Yang menariknya asingnya jualan di BTPS. Ya jualannya mungkin asingnya tidak dominan. Padahal dulu sebelumnya, iya asingnya profit taking nih. Ya udah rapatkan stop loss saja Bapak Ibu ya. Karena memang kalau BTPS ini kalau kita lihat ada korelasi asing dengan lokal. Jadi sebelumnya asingnya akumulasinya di harga bawah, mungkin ada profit taking. Ya gitulah. Stop loss jangan lupa. Kita lihat saham berikutnya BBNI, alert BBNI. BBNI ini fresh ya Bapak Ibu. Dia baru bulan 7 tidak ada, bulan 6 tidak ada, sekarang bulan 8 tanggal 12 ada. Speedo BBNI, kita lihat speedometer daily-nya. Masih grid, demand artinya demand lebih besar dari supply, masih bisa naik. Kita cek dengan star. BBNI. BBNI statusnya adalah dia berada di zona panic tapi arahnya ke hope, maka kita sebut BBNI ini sebagai saham yang habis panic, terbitlah hope. Jelas ya? Mudah-mudahan dia langsung hope, bila perlu dia langsung ke grid. Kita lihat dengan VPA weekly BBNI, ini saham fresh bagaimana? Oke, bottom dia ya. Kalau kita lihat weekly-nya. Oke, high low, high low, ini bottoming bulan April. Naik. Oke. Monthly-nya masih ada 4580 yang harus di break. Volumenya belum, masih awal ya. Kita lihat VPA weekly BBNI bagaimana weekly-nya. Tadi weekly ya. VPA BBNI. Kita lihat daily-nya. Dia fresh nih. Dia break. Bentuk BBNI begini ya. Nggak ada polanya. Apa yang namanya ini ya? Zigzag begini. Apakah ini the best time for buying? Ya bolehlah. Ya, yang penting stop loss-nya kita tahu. Mau di bawah ini atau di 2 tick di bawah ini juga boleh. 3350 pasang stop loss-nya. Nanti kalau mau masuk BBNI jaga atas, jaga bawah ya Bapak Ibu. Kalau nggak jaga bawah, nanti karena ini kan ada supply zone di atas ini. Takutnya yang nyangkut di sini dia profit taking. Oke. Volumenya bagus. Tapi saya tidak tersuka BBNI ya. Melihat pola chartnya nggak tersuka gitu. Kita lihat PIF BBNI. Berikut ini ada chart foreign flow untuk BBNI Bank Negara Indonesia. Kita lihat Bapak Ibu, hari ini asingnya masuk sedikit aja. 1,13 miliar. Dalam 5 hari ada net sale minus 30 miliar. Dalam 20 hari ada net sale 159 miliar. Dalam 60 hari net buy-nya ada 425 miliar. Dalam 100 hari ada 2,5 triliun asingnya masih net sale. Jadi besarnya memang asingnya sejak Maret sampai awal Mei lah asingnya net sell terus ini Bapak Ibu. Oke, itu untuk BBNI. Kita lihat alert berikutnya adalah BBRI. BBRI saya punya ya Bapak Ibu. Dia fresh. Di sini fresh Bapak Ibu. Tanggal bulan Juni tidak ada, Juli tidak ada, Agustus baru ada ya. Jadi fresh ini sahamnya. Kita cek. Jadi masuknya kadang-kadang saya sudah masuk itu ketika dia ekstrim. Ya, kapan lagi dapat saham-saham perbankan yang ekstrim ini kita mau beli? Nggak mungkin juga lah dia collapse ya kalau BBRI.
Pasti banyak yang punya kepentingan fund manager reksadana. Kita cek dengan Speedo BBNI. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Kita cek dengan Star kok BBNI? Speedo BBRI. Ya, dia BBRI berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star BBRI, rotasi saham BBRI. BBRI dia belum juga masuk ke habis panik terlebih dahulu. Dia memang ada kekuatan akselerasi di sini. Belum masuk zona ini ya, segitiga ini. Kita lihat, mudah-mudahan segera menyusul. Kita lihat dengan W Star BBRI. Oh, weekly-nya malah ke fear ya. Oh, begitu. Apa tuh belum update nih? Belum update ya. Belum update Bapak Ibu, mohon maaf. Nantilah, sabar ya. Habis ini saya coba cek harus update. Ini belum update weekly-nya. Kita cek dengan VPA weekly BBRI. Bagaimana weekly BBRI? Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Ya. Jadi kalau kita lihat weekly ya, BBRI dulu tuh ya. Jadi waktu itu saya berdoa sampai bawah. Nah, pas di sini nih saya punya banyak ya Bapak Ibu. Banyak sekali. 3.300 sekian ini. Ya. Udah. Jadi memang waktu itu saya berdoa turunnya sampai banyak sekali ke bawah ya. Jadi Bapak Ibu di sini dapat ya. Sekarang saya posisinya sudah positif lah. Alhamdulillah. Nanti sempat naik, dia bentuk low, high, high low, higher high. Oke. Mudah-mudahan dia berjalan. Target jual di mana? Target jual tuh kita di sini jual 50%, di sini jual 50% lagi. Yang penting profit dulu ya. Ini sepertinya bentuknya memang seperti ini. Kita menunggu break supaya ada low, high, high low, higher high. Ya, weekly-nya tunggu hari Jumat. Oke, kita lihat. VPA BBRI, kita lihat. Break dia. Oh iya ini. Iya, di sini waktu 3.000 sekian ini saya tampung ini ya. Ya. Ini juga saya tampung nih. 3.400 sekian. Kan saya cek aja nanti averaging saya berapa. Pokoknya saya itu di bawah 3.500 saja. Banyak sekali saya beli di sini. Saya dulu berharapnya dia turun ke 2.500 tapi nggak dikasih. Oke, dia turun, Bapak Ibu. Ini siklus kecil ya, Bapak Ibu. Ini marking down, selling climax, outrun secondary test, volumenya kecil-kecil, break. Katanya ada gap, nggak apa-apa. Jadi ini jaga atas. Kalau mau yang ketinggalan, tunggu aja pullback di 3950. Mudah-mudahan sampai di atas, jangan jualan dulu. Ya, kita lihat volumenya hari ini dia climax fall up ya, cukup kuat. Tunggu besok. Kita cek dengan VPA, PIF BBRI. Untuk foreign flow BBRI bagaimana? Berikut ini ada chart foreign flow untuk BBRI. BBRI-nya besar, cukup besar ya Bapak Ibu. Walaupun kita lihat sebelum-sebelumnya sempat juga asingnya besar. Hari ini asingnya masuk 7.718 miliar. Dalam 5 hari ada 1 triliun. Dalam 20 hari juga ada 1 triliun net buy. Dalam 60 hari ada 1,7 triliun. Jadi asingnya sudah net buy nih Bapak Ibu. Dalam satu hari memang masih ada 889 miliar ya. Itu dia untuk chart foreign flow. Mudah-mudahan asingnya terus masuk hingga dia mendorong keluar. Karena memang BBR ini kalau asingnya masuk, sahamnya naik. Asingnya keluar, sahamnya turun. Jadi memang berkorelasi tinggi dengan asing. Oke, kita lanjut. Saham berikutnya. Telkom. Alert TLKM. Kayaknya sudah ada nih alert Telkom nih. Oh, fresh dia ya Telkom ya Bapak Ibu. Kita cek dengan Speedo Telkom.
Berada di zona grid, demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star Telkom daily-nya. Oh, dia sudah bergerak naik lebih lama ya, meliuk-liuk begini ya. Dia berada di zona grid ya. Dia lihat Bapak Ibu, terjadi dia mengarah ke kuat ke kanan, akselerasi, artinya menguat lebih kuat daripada composite. Kita lihat VPA weekly TLKM. Ini ya dia juga udah kemarin the best time for buying-nya 2 hari yang lalu. Cuman hari ini ini weekly-nya ya Bapak Ibu. Kenapa saya curiga? Loh kok volumenya kecil? Ternyata dia belum cukup umur, baru hari Selasa, belum sampai Jumat. Ini ya, jadi volumenya. Bagus dia kalau dari chartnya, volumenya belum valid. Kita lihat dengan VPA TLKM. Jadi sudah punya tren. Maaf, kita Telkom. Kenapa saya punya tren? Bapak Ibu bisa cek di sini. Ini low, ini high low, ini higher high. Dia akan pullback untuk naik lagi ya. Jadi kita pantau dulu ini ada gap. Target kalau sampai 4.000 udah lumayan tuh. Sekarang kita cek dengan foreign flow. Daily. Lupa daily. Berikut ini chart foreign flow untuk daily. Agak sporadik ya pergerakannya. Tapi oke lah ya. Faktanya memang sahamnya bergerak uptrend ke atas ini. Ini ada gap, Kalau ada gap biarin saja dulu. Ini ada gap ditutup. Volumenya besar. Sinyalnya effort to rise bullish sign. Oke, kita lihat dengan foreign flow, PIF, TLKM. Foreign flow untuk TLKM luar biasa Bapak Ibu. Telkom ini kita lihat memang asingnya masuk terus ya. Jadi saat ditekan juga kemarin itu sebenarnya asing masuk terus nih Bapak Ibu. Hari ini masuknya juga terbilang besar, lihat. Spiky-nya juga besar ini. Hari ini masuk net buy asingnya 343,8 miliar dalam 5 hari. Tercatat 385,6 miliar net buy. Dalam 20 hari sudah 1,4 triliun net buy. Dalam 60 hari ada 2,7 triliun net buy. Dalam 100 hari ada 2,79 triliun asingnya net buy. Jadi asingnya net buy sudah kuat sekali. Sudah besar nih Bapak Ibu ya. Strong up ke atas juga sudutnya. Jadi bisa di follow ya asingnya. Lalu kita cek dengan saham yang berikutnya. Biar cepat. Raja. Alert Raja. Raja tidak fresh, Bapak Ibu. Tidak fresh. Freshnya bulan 6. Jadi ini sudah naik tinggi. Kalau mau beli, ya harusnya belinya pas tanggal 3 Juni atau 12 Juni. Kita cek dengan Speedo Raja. Berada di zona grid, demand-nya lebih besar pada supply. Kalau ada yang punya mungkin harus naikkan stop loss. Kita cek dengan Star Raja. Raja berada di zona hope. Ya, dia sudah menguat, dia sudah outperform terhadap composite. Hope ya dia. Kita cek dengan VPA weekly Raja. Rotasi saham weekly. Oke, weekly-nya begini ya Bapak Ibu, dia sudah ada mencapai puncaknya Raja di 4.500. Sekarang dia low, high, low, high ya. Jadi targetnya kalau punya ya di sinilah, jual 50%, jelas. Jelas memang ada perubahan volume di antaranya. Kita lihat VPA Raja. Oke, ini siklus wyckoff yang kecil ya Bapak Ibu. Marking up, distribusi marking down. Nah, sekarang dia bentuknya polanya jalan slow. Volumenya besar. Ya, katanya tadi belinya harusnya di bulan Juni ya. Di sini harusnya belinya. Di sini ada alert. Ya, belum ketinggalan amat lah Bapak Ibu. Bisa jaga atas, jaga bawah. Stop loss-nya kelihatan. Mau di sini yang agresif, yang konservatif di sini. Target jualnya di 4.000 sekian. Sekarang kita cek dengan foreign flow. Oh, PBP-nya bagaimana? PBP Raja. Di atasnya ada supply nggak untuk target? Ya, di sini supply-nya. Jadi kalau kita lihat dia turun ke bawah, Bapak Ibu, sini ada demand-nya. Stop loss-nya di bawah-bawah demand ya. Jadi target ambil yang ini. Ada gap, udah tutup kayaknya gap-nya. Kita lihat dengan foreign flow Raja. Berikut ini ada chart foreign flow untuk saham Raja, Rukun Raharja. Bapak Ibu bisa lihat hari ini asingnya cukup besar dari spiky-nya.
Dia net buy 130,4 miliar hari ini. Dalam 5 hari ada 113 miliar net buy. Dalam 20 hari ada 109 miliar net buy. Dalam 76 hari ada dalam 60 hari ada 76 miliar. Tapi dalam 1 hari ada 148,7 miliar asingnya net sell. Jadi hari mulai awal Agustus ini ada 2 kali asing masuk besar, langsung dia naik ya. Berikutnya kita lanjut Excel terakhir, alert Excel. Jadi kita bisa nonton timnas nih Bapak Ibu. Excel, oh dia nggak fresh amat, tanggal bulan 7 sudah ada. Oke, freshnya bulan 7 nih, kita cek sejak dia join dengan ini ya, dengan Smart, jadi Smart Excel Smart. Kita cek dengan Speedo Excel. Berada di zona grid, demand-nya lebih besar pada supply. Star Excel. Kita lihat rotasi saham Excel. Oh, dia langsung menguat ya Bapak Ibu. Dari kemarin nih sebenarnya sudah ada pembalikan bintangnya. Kita cek dengan CPA Weekly Excel. Dia mungkin akan ada perubahan pattern antara sebelum join dengan Smart Friend dengan sekarang sudah jadi Excel Smart ya. Jadi mungkin akan ada perubahan. Kita lihat di sini ya. Ini pola-pola dulu lama. Di sini mereka mungkin menunggu merger. Nah, sekarang mulai ada perubahan trennya. Low high, low high. Jadi yang ya, ini sudah banyak pembobotan karena banyaknya konversi dari yang punya dulu dia nggak punya saham Excel, jadi punya dengan terkonversi dari saham frame menjadi Excel. Jadi rame nih Bapak Ibu ya. Naik ke atas dia. Jadi stop loss bisa dinaikkan ini weekly ya, tunggu. Kita lihat daily-nya VPA Excel. Iya. Stop loss-nya dinaikkan di sini ya, swing low di sini atau di sini. Volumenya valid, volume naik. Tapi ini ada buying climax, mungkin akan pullback lagi, tapi kalau dia naik let for run saja. Ya, misalnya ini ada buying climax, dia masih tetap naik baru turun. Ini masih sempat 1 atau 2 kali lagi baru turun ya. Tunggu sinyal konfirmasi. Selanjutnya rekan foreign flow saham Excel. Ya, berikut ini chart foreign flow untuk saham Excel, namanya sudah berganti menjadi Excel Smart Telkom Sejahtera. Oke. Kalau kita lihat memang saat-saat asingnya akumulasi terus nih. Belakangan Agustus baru asingnya keluar, kelihatan trennya. Hari ini asingnya malah net sell, dia 15,7 miliar asing net sell. Dalam 5 hari ada net sell minus 35,8 miliar. Dalam 20 hari tercatat masih ada sisa 35,17 miliar asing net sell. Dalam 60 hari ada 41,8 miliar, tercatat net buy-nya, sisanya dalam 1 hari ada 256,1 miliar asingnya masih ada sisa net buy. Trennya udah up ya. Untuk new high sejak bottoming di April. Kalau yang punya let profit run, kalau yang konversi mungkin masih minus ya dari friend menjadi Excel Smart. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk aftermarket close kali ini. Filosofi umumnya adalah kalau di composite greedy, kita let profit run ya Bapak Ibu. Jangan takutnya kalau jual-jual dulu karena ini ada 90 hari Donald Trump ini, tinggal sentimen lain aja. Mudah-mudahan ada penurunan suku bunga yang membuat sentimen lebih positif. Oke. Ya, insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, saya usahakan walaupun besok saya dinas ke Surabaya, nanti kalau ada waktu di sana bikin aftermarket close juga kita bikin. Ya, kalau nggak ada acara dinner, biasanya kalau ke FPSO ya, ke RIK, itu banyak acara. Oke, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.